Fitnah juga pernah dialami Nur Tasyahur Rohmah. Saat itu, ia berniat membantu pendapatan ekonomi para ibu rumah tangga di kampungnya. Tapi bak air susu dibalas air tuba, Nur malah mendapatkan fitnah dengan tuduhan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sama narepe mlebu Turi Putih. Nyapa? Aku ki yo butuh lho yo. Pengen pekerjaan toh, timbang aku nganggur di omah. Nemen kono lho wis arepe direpe bangkrut kono kuwi. Masa toh? Heeh. Ngandel to sampean pegem. Enak nih bunur kok malahan. Karena asile ning kono. Enak di omah, bunur ora penak. Itulah yang dialami Nur ketika memulai sebuah kelompok kerja yang ia namai Turi Putih. Niatnya adalah membantu ibu-ibu yang mempunyai ekonomi lemah agar mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara membudidayakan tanaman obat. Tetapi justru usahanya mendapatkan gunjingan dan cobaan. Bahkan dulu itu saya pernah dipandang sebelah mata, bahkan sampai sampai yang menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sia-sia, tidak akan membuahkan hasil. Semangat dan niat mulia Nur membantu ekonomi warga masih tetap ia lakoni. Meski cibiran dan tekanan dari berbagai pihak muncul silih berganti, ini tak membuat semangatnya padam. Nur mulai belajar memahami satu persatu karakter warga. Karena tujuan dari awal membuat bisnis ini tak hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri, tapi agar warga juga kelak bisa ikut menikmati hasil dari bisnis tanaman toga. Alhamdulillah saya mendapat support dari suami. Kalau sampai menyerah sampai di situ, apa bedanya saya dengan mereka? Lah, akhirnya di situ saya mulai berpikir, saya harus merubah strategi, saya harus merubah pola pikir bahwa saya yang harus mengikuti mereka. Dan sekarang itu bukan mereka mencemooh lagi, tapi bahkan mereka banyak yang ingin datang bergabung, terutama ibu-ibu itu bergabung dengan Turi Putih karena apa? Sudah betul-betul merasakan berkah dan manfaatnya. Kelompok usaha mandiri Turi Putih ini berdiri pada tahun 2013, berada di Desa Kebon Agung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Kegiatannya menanam, mengelola, dan memanfaatkan tanaman obat untuk dikonsumsi oleh anggotanya dalam rangka meningkatkan kesehatan warga. Awalnya tak banyak yang berminat bergabung dengan usaha yang dipelopori oleh Nur Tasyahur Rohmah. Menurutnya, kala itu sangat sulit menyadarkan masyarakat akan potensi usaha olahan makanan minuman dari empon-empon. Warga di sekitar rumah Nur masih menganggap bahwa bisnis empon-empon itu nilai jualnya rendah. Dari sekian banyak warga yang berusaha Nur rangkul untuk bekerja bersama selama 2 tahun, hanya 3 orang ibu saja yang bersedia bergabung. Tapi itu tidak membuat saya itu surut dengan semangat saya. Justru disinilah saya harus banyak memunculkan inovasi bagaimana sih caranya empon-empon ini bisa memiliki nilai jual yang tinggi sehingga masyarakat tidak perlu diajak, tapi mereka mau datang ke kami menjadi anggota Turi Putih. Kepanjangan toga adalah tanaman obat untuk keluarga. Jenis dari tanaman toga antara lain jahe merah, kunyit, kemangi, sambiloto, dan bermacam-macam tanaman lain yang bisa dijadikan obat. Nur memberikan bibit toga kepada anggota untuk ditanam di pekarangan rumah. Setiap anggota Turi Putih harus punya produk yang tidak boleh sama dengan anggota lain. Tak hanya penjualan bibit, harapannya tiap anggota bisa memproduksi olahan toga sendiri yang bisa menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi daripada hanya dijual mentahan saja. Dengan adanya kegiatan ini, akhirnya mereka bisa bekerja dari rumah. Kula ningali HP ngoten, kula malih ndamel bayem, sembukan, kalih kangkung, pepaya Jepang niku produksi saya sendiri di rumah. Nanti kalau ada orderan lewat Bunur. Alhamdulillah setelah saya bikin sendiri ada pemasukan, selain dari Bunur, dari luar ada pemasukan.
Berbagai macam latar belakang status ekonomi anggota Turi Putih yang kesemuanya rata-rata dari ekonomi lemah sebelum bergabung di Turi Putih. Ada yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Ada yang suaminya sakit-sakitan hingga tidak bekerja. Yang lebih miris, janda pengangguran yang menanggung biaya hidup 3 anak. Lapangan kerja yang diciptakan oleh Nur ini tak bisa dipungkiri sangat membantu emak-emak yang memang sangat membutuhkan penghasilan. Pernah ruang somal yang betul kada yotro saestu cuman jajan kadang ya uang mas 1.000 nggak pernah loh, 1.000 rupiah itu nggak punya uang pernah mas. Alhamdulillah sangat berpengaruh. Kalau dulu itu saya tergantung sama suami, kalau sekarang sudah enggak. Ya tergantung tapi enggak seperti dulu. Diakui Sri sebagai anggota, banyak perubahan positif dalam dirinya semenjak ikut bergabung dengan Turi Putih. Sebelumnya, Sri tak memiliki keahlian membuat keripik maupun ramuan jamu. Bahkan, Sri awalnya sering minder bersosialisasi dengan pengunjung. Serupa dengan yang dialami Sri, anggota lain yang bernama Nawar, pola pikirnya juga berubah total. Ia mengaku sebelum bergabung di Turi Putih, dirinya pribadi yang bandel dan kurang dewasa. Mental warga very good mas. Kata Le, sampan sudah gede, sudah besar, kamu harus bisa sendiri. Juga saya bekerja mas. Walaupun keadaan itu sangat rendah gajinya dan keadaan apapun jangan sama orang lain. Itulah rezekimu, itulah keadaan. Alhamdulillah, kini Turi Putih menjadi salah satu inspirasi bagi perempuan, terutama di lingkungan sekitar. Meski begitu, tak berarti Nur tak pernah mengalami titik terendah. Wanita dengan 2 anak ini pernah mengalami banyak hal pahit. Seperti dulu, masih awal karir suami yang PNS dengan gaji pas-pasan, hingga Bu Nur sekeluarga hanya bisa makan daun singkong. Banyak anak-anak yang makan nasi, waktu itu saya cuma sama suami itu cuma makan daun singkong sama sambal korek. Itu dan betul-betul saya rasakan waktu itu rumah saya itu masih sangat kecil dan dapur saya itu masih pakai gedek waktu itu. Motivasi lain Nur tertarik dengan toga salah satunya adalah menjaga warisan leluhur. Tak heran jika beliau sangat antusias memperdalam ilmu mengenai ramuan herbal di Asosiasi Penyehat Jamu Tradisional. Dari situ akhirnya Bu Nur mengerti cara membuat ramuan-ramuan herbal dan akhirnya ia inovasi bersama anggota Turi Putih. Alhamdulillah sudah banyak sekali inovasi yang Bu Nur buat bersama ibu-ibu Turi Putih. Bahkan total ada sekitar 80 lebih produk yang dibuat di kelompok swadaya masyarakat ini. Ketika kita ngumpul itu bukan gibah lagi ataupun rasan-rasan, tapi memunculkan bagaimana kita mengeluarkan ide-ide baru untuk mengembangkan inovasi yang ada di toga Turi Putih ini dengan bahan yang mudah, murah. Kita jadikan apa? Menjadi satu produk yang enak, unik dan menarik. Dan satu hal yang penting yaitu menjadikan toga itu bukan hanya nilai kesehatan, tapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang bisa menjaga ekonomi keluarga. Karena apa? Kuatnya ekonomi negara itu dimulai dari kuatnya ekonomi di keluarga. Agar produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasaran, wanita berusia 44 tahun ini dan anggotanya selalu berinovasi. Seperti membuat varian camilan kerupuk daun pegagan, keripik daun kemangi, permen gami dari bunga telang, stik bunga telang, dan masih banyak lagi hasil inovasi dari tanaman toga lainnya. Menurut Bu Nur, produk yang dibuatnya masih jarang ditemui di pasaran. Setiap anggota mempunyai tugas berbeda. Seperti Hasanah, janda dengan 3 orang anak ini, kesehariannya di Turi Putih bertugas memberikan edukasi pupuk limbah cair dari limbah sayur ke pengunjung dan juga memproduksi keripik. Alhamdulillah baik-baik semua. Seandainya gini, saya kok nggak benar ngoten toh, mungkin dikasih tahu gini Mbak caranya gitu. Ampli sakit sedanten ngoten.
intinya saling menguatkan, saling tukar pikiran satu sama lain. Misi Nur menawarkan olahan makanan toga ke masyarakat selain banyak manfaat kesehatannya, juga agar bisa dinikmati oleh semua kalangan dan semua usia. Karena olahan makanan toga yang notabene selama ini identik dengan jamu yang rasanya pahit dan hanya dikonsumsi ketika sakit. Lewat kreativitas Nur dan anggotanya, kini olahan toga menjadi cemilan lezat dengan berbagai varian. Dan rasanya juga enak di lidah, seperti es krim temulawak ini. Es krim temulawak. Lah, ini adalah es krim temulawak ini biasanya dipesan untuk posyandu, untuk gizi anak-anak ataupun jamu anak-anak yang kurang selera makannya. Nah, kalau diminum jamu dikasih temulawak, anak-anak pasti tidak mau. Tapi ketika dibikin olahan es krim temulawak itu, dengan tidak sadar anak-anak seneng makan es krim, itu loh ternyata jamu. Selain es krim temulawak, produk yang paling banyak diminati pelanggan adalah olahan daun pegagan. Tanaman pegagan itu adalah tanaman liar yang banyak tumbuh di sawah di pinggir-pinggir sungai. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu pegagan mempunyai nilai kesehatan yang tinggi, sehingga mereka memotongnya dan dibawa pulang hanya untuk pakan kambing. Di tangan ibu-ibu ini, daun pegagan bisa menjadi keripik yang lezat. Cara membuat dan bahannya pun sederhana. Pertama, siapkan dulu tepung beras, tepung maizena, telur, dan tentu saja daun pegagannya. Sedangkan untuk bumbunya, bawang putih, ketumbar, garam, dan penyedap rasa. Haluskan semua bumbu-bumbu tadi, kemudian campurkan dengan tepung maizena, telur, dan tepung beras. Tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam adonan hingga encer. Masukkan daun pegagan ke dalam adonan, lalu goreng di atas minyak panas. Setelah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Keripik crispy daun pegagan pun siap dihidangkan. Berkat kerja keras anggota Turi Putih, kini permintaan akan produknya hingga sampai ke luar negeri, seperti Malaysia. Namun sayang, mereka masih mengalami permasalahan izin edar dari Badan Pengelola dan Pengawas Makanan. Semoga nanti bulan ini, bulan Juni, itu bisa keluar izin edarnya sehingga kita bisa kirim ke Malaysia. Karena apa? Permintaan di sana itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Penjualan maupun pemasaran produk makanan dan minuman Turi Putih masih menggunakan cara konvensional, yaitu mengikuti pameran di berbagai daerah dan dukungan dari pemerintah Blitar. Selain itu, menurut Nur, tantangan terbesar saat ini karena anggotanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang berlatar belakang petani dan tak punya dasar pendidikan IT, sehingga sulit mengikuti pasar global yang sekarang menggunakan toko online. Beruntung ada mahasiswa yang peduli dan mau membagi ilmunya kepada seluruh anggota. Walaupun kami memang masih rendah IT-nya, tapi alhamdulillah produk kami itu sudah boleh dikatakan ke seluruh wilayah Indonesia lah bisa menikmati. Ada satu peristiwa yang betul-betul menyentuh hati Nur waktu itu, ketika seorang ibu anggota Turi Putih memberi anak Nur uang sejumlah Rp20.000 dari hasil penjualan keripik pegagan yang ia tabung sedikit demi sedikit. Meski tak banyak, hal itu membuatnya sangat terharu. Menurutnya, itu sebagai bentuk terima kasih atas ilmu yang sudah Nur berikan. Saya nggak minta jenengan harus membalas apa yang sudah saya lakukan. Yang penting jenengan tetap semangat, tetap mau menanam tanaman obat dan memproduksi. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali seandainya bisa nabung dari hasil penjualan toga. Akhirnya uang itu saya kembalikan, saya sambil merebes, sambil nangis mengembalikan uang itu. Saking apa ya, saya begitu bahagia, begitu senangnya bisa membantu walaupun hanya sekedarnya. Itu yang satu peristiwa yang tidak saya lupakan sampai sekarang. Sahabat, ilmu yang bermanfaat akan lebih baik jika ditularkan dan diajarkan kepada orang lain.
Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan mengamalkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Walaupun kebanyakan anggota Turi Putih berasal dari ekonomi lemah, tetapi alhamdulillah mereka masih bisa berbagi dengan sesama. Lewat program berbagi sayur itu, ada yang dari hasil tanaman sendiri, ada juga dari donatur luar yang mau berpartisipasi memberikan uang kepada warga yang kurang mampu. Tidak akan berhenti sampai di sini, ada kegiatan-kegiatan sosial lagi yang memberikan nilai ibadah untuk kami, sehingga menjadi ladang berkah, ladang ibadah, dan menjadikan Turi Putih lebih berkah lagi, lebih manfaat lagi untuk orang banyak. Pada tahun 2017, Turi Putih mendapat kepercayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk ikut lomba pemanfaatan toga dan akupresur. Alhamdulillah menjadi juara 1 tingkat nasional, hingga akhirnya menjadi pilot project Asman Toga Nasional. Ada satu keyakinan dalam hati saya itu bahwa ketika Allah sudah mentakdirkan bahwa Turi Putih itu menjadi besar, 1000 orang menghalangi untuk Turi Putih itu tidak akan mampu. Dan yakin suatu saat nanti Allah itu akan membukakan jalannya bahwa Turi Putih itu menjadi inspirator, menjadi motivator bagi perempuan-perempuan Indonesia. Itu yang menjadi semangatnya Turi Putih untuk tetap berjuang dimanapun tempatnya. Setelah mendapat prestasi juara 1 nasional, perlahan Bu Nur mendapat kepercayaan warga atas apa yang sudah diraihnya bersama ketiga anggotanya. Kesadaran warga akan nilai ekonomis usaha Empon-Empon juga ikut berubah. Alhasil, hingga kini ada 12 anggota yang sudah bergabung. Di rumah saya sebagai anggota ibu rumah tangga. Sebelum saya di Turi Putih, saya sebagai penjahit konveksi. Setelah saya diajak Bu Nur, saya masuk dalam Turi Putih. Waktu itu kan saya ikut jahit konveksi itu, terus kayaknya nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Soalnya konveksi itu kan tidak sama toh, antara ini sama ini kan nggak sama. Terus lambat laun Bu Nur datang ke rumah, saya disuruh ikut gabung gitu. Terus pulang nggih, intine apa itu pikir dulu, terus saya coba. Ada yang kalau bisa membandingkan enak dan tidak enak. Turi Putih di tengah masyarakat mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang ingin memiliki usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Jangan takut untuk memulai sebuah usaha, karena untuk memulai sebuah usaha itu bukan berapa banyak modal yang kita butuhkan, tapi berapa kuat mental yang harus kita siapkan.